Oke, jadi live saya mulai ya. Ya. Jadi disclaimer dulu di awal. Jadi saya kesini atas komen, sorry saya nggak tahu harus manggilnya apa, tapi saya pakai panggilan saya sendiri ya. Saya panggilnya Bro aja lah ya, biar akrab ya. Jadi Bro bilang di komen saya bahwa kalau laki sejati ya datang. Ya udah saya datang karena Bro minta alamat saya dan katanya mau nyamperin saya kejauhan di Singaraja. Ya udah saya yang nyamperin. Jadi di sini poin utamanya ya udah orang-orang udah tahu siapa yang sejati yang nyamperin. Yang kedua, disclaimer di awal, ini live, nggak akan ada dipotong-potong, dan siapapun yang nge-share ini nanti nggak ada kaitannya dengan apapun karena ini pure diskusi tentang permasalahan yang saya angkat dan Bro angkat. Yang ketiga, di sini juga selain saya berdua ada dua orang lain ya. Yang pertama istri saya, yang kedua siapa namanya Bro? Ray. Namanya Ray ya, jadi salah satu orang yang juga komen di postingan saya. Nah itu aja dari saya untuk pembukaan live-nya. Jadi untuk mulai diskusinya mungkin Bro mau nyampein apa gitu, biar sama-sama fair. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, Om Awijunam Astu, Namo Sidam, Om Anobadrah, Ketawian Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma dimanapun berada dan para anak muda dimanapun berada, begitu pula para semeton titiang mungkin yang sudah menonton live pada kesempatan yang baik ini. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa pada malam hari ini saya bertepatan di tanggal 25. Jadi kedatangan tamu di tempat lokasi saya yang berada di Desa Pandak Gede, Kabupaten Tabanan. Jadi saya perkenalkan diri bagi yang tidak kenal. Ya, jadi yang tidak kenal, ada kata pepatah mengatakan weruh ring rupa tan weruh ring aran. Weruh ring aran tan weruh ring rupa. Jadi tahu nama tapi tidak tahu wajahnya. Tahu wajah tapi tidak tahu namanya. Saya atas nama Jiro Dasaran Alit, biasa juga di KTP disebutkan nama Kadek Dwi Arnata. Saya usia 25 tahun sekarang dan bertempat tinggal di Desa Pandak Gede, Kabupaten Tabanan. Jadi saya pada malam hari ini kedatangan tamu dari Singaraja yang sempat membagikan video saya di sosial media saya, yaitu video tentang kerauhan. Jadi saya di sana menjelaskan mengenai tentang pengalaman di masyarakat yang pernah saya alami pada masa lampau, ya, pada masa lalu. Jadi pengalaman ini saya dapati ketika pada saat itu saya ngantep upekaryatnya. Lalu ada orang kerauhan pada saat itu. Ada orang kerauhan dan saya men-share video yang saya buat. Namun saya bawa arah itu ke guyonan atau ke candaan. Dan candaannya adalah mengenai tentang segahan. Yang saya katakan segahan itu yang awalnya orang kerauhan itu meminta sebuah segahan dan meminta sebuah sesambelehan berupa celeng butuhan, tetapi karena tidak ada celeng butuhan dan segahannya sudah habis, lalu saya memberitahu kepada yang kerauhan itu, ampura karena niki tidak ada disediakan celeng guling butuhan atau celeng hidup, yaitu celeng butuhan, kucit butuhan, apakah bisa diganti dengan segahan itu diganti dengan ajengan nasi beguling? Dan jawaban yang kerawan itu mengatakan, inggih dados kelugre. Nah, jadi itu yang dipermasalahkan sekarang. Itu yang dipermasalahkan oleh bro ini gitu, dipermasalahkan. Jadi permasalahannya katanya di mana dan bagaimana orang kerauhan kok bisa diganti segahan itu dengan nasi beguling. Nah jadi itu yang akan mungkin dia tanyakan kepada saya. Dan ada juga di captionnya dia men-share video saya dan dia menuliskan sebuah caption yang mengatakan kalau tidak salah di Beleleng itu di Singaraja, ini kata dia bukan kata saya, katanya sudah lumrah memanggil atau menyebutkan kata cai atau nyai kepada siapa saja di Beleleng.
Tetapi saya menanggapinya. Nah, saya menanggapi melalui Instagram, menanggapinya bahwa katanya di Beleleng sudah lumrah bahasa ngelunin orang dengan bahasa cai atau nyai. Nah, yang sempat viral dawak niki juga Titiang melaporkan ada seorang oknum pemangku yang saat ini sudah dicari oleh aparat keamanan yang sempat mengatakan cai dan nyai di media sosial saya. Lalu sudah ditangani dan katanya dia sebagai ya bisa dikatakan pembela dari yang mengatakan cai dan nyai itu. Jadi mengatakan bahwa itu sah-sah saja. Ya, katanya lumrah di Beleleng itu menyebutkan kata cai dan nyai. Padahal itu kan di Beleleng, tidak di tempat saya. Jadi kalau di tempat saya di Tabanan, di Denpasar, di Batu Bulan, Gianyar, mungkin tidak ada yang menyebutkan kata nyai dan cai itu lumrah. Coba nanti misalkan di Beleleng mungkin ya, di Beleleng mungkin kalau dia nangkil ke Gria, di sana mungkin mengatakan sulinggihnya cai dan nyai, mungkin bisa diusir dari sana gitu. Jadi konteks ini saya garis bawahi bahwa sejatinya kata nyai dan cai itu memang bahasa Bali, tapi bahasa Bali Sor. Ya, bahasa Bali Sor. Hanya untuk disebutkan bagi yang sudah kenal atau sudah akrab atau teman dekat. Tapi kalau orang yang belum tahu, kenal tidak, nah sama seperti dia menyebutkan saya juga cai gitu di sosial medianya, di Instagram. Instagramnya dia membuat caption bocil cai gitu. Saya disebut cai juga di Instagramnya dia. Padahal saya tidak pernah kenal dengan dia, ketemu tidak pernah. Nah, jadi apakah itu wajar dikatakan cai atau nyai kepada orang yang belum kenal sama sekali? Jadi itu yang akan kita angkat di sini. Kita angkat di sini, kita diskusikan di sini dengan bahasa yang baik, santun dan ramah. Saya sudah mengajak dia datang ke sini dengan tujuan bisa berdiskusi secara langsung, tidak hanya keluar-keluar di sosial media saja. Ya, itu yang saya sampaikan. Mungkin karena dia yang mendahului untuk membuat caption atau men-share video saya, mungkin ada yang akan dia tanyakan kepada saya dan saya akan menjawab segala pertanyaan yang akan dia tanyakan. Usia saya 25 tahun, dia 30 tahun. Lebih dewasa dari saya. Ya, lanjutkan. Oke. Jadi mungkin teman-teman sudah dengar. Jadi kalau saya tangkap dari titik pemberatan problem yang dia tangkap, si bro ini tangkap, dia titik beratkan ke bahasa cai dan nyai. Jadi kalau saya ada beberapa hal yang harus saya bahas di sini. Yang pertama, yang saya tanyakan itu pertama ya. Saya beberapa hari lalu lihat postingannya bro ini yang mengatakan bahwa menurut pengalamannya dia, itu di Instagram ya saya lihat ya. Menurut pengalamannya dia, saya pernah nemu orang kerauhan bla 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 bla, kemudian minta segahan, saya ganti pakai nasi biguling. Kemudian dia minta suci bla 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 bla, nggak ada suci, saya ganti pakai daksine 300.000. Jadi saya pakai bahasa Indonesia aja ya, karena penontonnya ya pasti nggak semua ngerti bahasa Bali kan. Pakai daksine 300.000. Oke, yang saya tanyakan nih, ini ingat catat, kan Anda bawa catatan, saya nggak perlu bawa catatan. Yang pertama yang saya tekankan. Sebelum itu saya catat pertanyaannya dia. Jadi saya tidak menyeprek, apalagi mengatakan bahwa copy paste di Google. Jadi di sini mengenai dengan tulisan tentang segahan diganti dengan babi guling dan fenomena kerauhan dan bakti dari kerauhan itu yang mengatakan bahwa suci diganti dengan pejati tapi ada sesari 300.000. Sebentar. Jadi itu. Tadi kan ada kesepakatan, Anda ngomong saya nggak potong. Iya. Saya ngomong Anda potong. Iya. Jadi ya sudah, kita tahu kemampuan kita masing-masing. Saya lanjut boleh? Iya, boleh. Tapi jangan dipotong. Oke. Jadi beliau bilang di sana ada nominal yang dibicarakan ya. Jadi pesucian diganti pakai pejati dengan nominal 300.000. Nah, beliau berdalih, saya lihat itu di Instagram dengan caption bla bla bla, enaknya kalau kerauhan dapat babi guling bla bla bla. Kalau nggak salah gitu ya captionnya ya. Terus saya pengen komen, tapi komen di Instagram nonaktif. Jadi postingan itu nggak bisa di komen. Ya kalian pikirkan, kalau memang dia menganggap itu sebuah pengalaman pribadi yang layak dibagikan ke publik, kenapa komennya dinonaktifkan? Kalau memang dia, saya yakin ya, dia tahu apa yang diupload itu akan mengundang kontroversi yang kebanyakan mengarah ke negatif, makanya komennya dinonaktifin. Kemudian tiba-tiba itu muncul di Facebook dan di-share sama salah satu akun yang kebetulan kenal sama saya. Saya komen di sana. Dan kemudian muncul lagi karena saya iseng,
Terus terang saya nggak follow dia karena saya rasa nggak ada hal menarik yang bisa saya temuin di akunnya dia. Saya nggak follow. Jadi ketika saya klik profilnya dia, muncul bahwa ada sebuah pelaporan karena salah satu akun tidak sependapat dengan postingan dia dan menyebut dia cai atau nyai bla bla bla. Terlepas itu masalah pribadi, saya komen di sana. Saya komen ya, saya ingat komen saya. Kayaknya, ini komen saya ya, kayaknya kalau ini diarahkan ke arah pidana rasanya terlalu aneh ya, dan nggak bisa, karena kalau sekedar nyebut bahasa cai dan nyai itu bagian dari kata panggilan ya, memang konotasinya kasar, tapi itu nggak bisa dipidanakan kayaknya menurut pendapat saya ya, karena kalau itu dipidanakan berapa orang Buleleng yang bakal penjara kalau ada yang laporin kata cai dan nyai, karena di Buleleng itu bahasa itu udah ada dari sejak dulu dan itu lumrah. Jadi kalian yang tahu Buleleng pasti tahu cai, nyai, naskeleng, or cicing atau something apa itu ada banyak. Oke. Yang kedua, saya komen di sana. Dan pelajaran juga, harusnya beliau ini bro, yang dibilang dasar analit, tahu kan, beliau itu pengetahuan spiritualnya lebih dari saya. Beliau perpanjangan tangan Tuhan yang diberikan mandat untuk mencerahkan umat. Tapi kenapa sampai konten seperti itu, dalilnya itu sebuah candaan kan udah ada di caption. Loh, di Facebookmu kamu bilang candaan, di Instagrammu kamu bilang itu pengalamanmu pribadi. Who's the fake man? Oke. Ketiga, saya komen itu dihapus. Kemudian langsung diubah settingannya di Facebook bahwa komen itu terbatas, hanya orang-orang tertentu yang boleh komen. Saya ulang lagi komen di postingan dia yang berbeda, dan hasil saya diblok. Saya bertanya, kamu boleh nyaut? Anda ngeblok saya kan di Facebook? Iya, saya Ya udah, dia diblok saya kan. Jadi ketika diblok, saya berpikir, wah berarti orang ini nggak bisa menghargai perbedaan pendapat. Karena saya rasa impact dari postingan dia yang bilang kerauhan diganti sama ini, diganti sama itu kan luas. Karena kita sama-sama tahu beliau ini punya power di medsos. Kalau dibilang saya pansos, enggak. Saya ngapain pansos ke akun-akun yang nggak ada benefitnya ke saya gitu loh. Karena saya bukan orang yang ke dewan-dewan gitu loh. Dan saya nggak jualan Banten, saya nggak apa, saya jualan foto. Setelah itu, saya bikin postingan. Saya tantang beliau. Kalau memang hal ini dianggap benar, tolong buktiin. Itu kejadian kerauhan yang diganti pakai nasi babi guling, dipakai Daxino 300.000, itu di mana? Buktinya mana? Saksinya mana? Tunjukin tempatnya sekarang, saya cari malam ini tempatnya. Akhirnya beliau nongol di Instagram saya dan komen. Bilang, apa ya? Dia bilang, mari kita diskusi, ketemu secara langsung kalau jadi lelaki sejati. Saya pengen tahu apa Anda bisa keluar-keluar di medsos atau bisa juga di dunia nyata. Bro, di medsos saya cuma keluar-keluar 1%. Di dunia nyata 100% saya bisa teriak. Kemudian dia bilang, saya bilang, ya udah Sherlock, saya kesana sekarang. Dia bilang di Denpasar lagi ngopi di Jalan Veteran. Ya udah, saya kesana. Terus dia DM saya dan bilang, biar nggak kelamaan, biar simple dan cepet, share alamatmu, saya yang kesana sekarang. Ya udah, saya share alamat saya di DM. Saya bilang di Buleleng, dan jawabannya dia Joh. Guys, sebagai pria yang katanya nantang saya sebagai pria sejati, ya udah, saya ajarin dia cara jadi pria sejati. Saya datang langsung ke Tabanan. Ya udah, saya datang ke Tabanan dan sekarang saya sampai di tempat ini untuk berdiskusi masalah ini. Dan sampai di sini, ya udah, saya ketemu dia dan sorry ya, kita bicara real ya. Saya apresiasi beliau nyambut saya di sini dan bilang, saya di sini nunggu kamu karena ya datang secara pribadi, ada masalah pribadi sama saya dengan postingan ini bla bla bla. Makanya saya nggak ngundang aparat, nggak ngundang ormas atau apa. Guys, udahlah, nggak usah saya ancam-ancam saya dengan ormas-ormas or something, aparat-aparat. Saya ini keparat yang mati aja belum, bro. Bertemu Tuhan adalah cita-cita saya. Setelah itu, sampai di sini, saya akan tanyakan langsung ke beliau. Semoga beliau bisa jawab pertanyaan saya. Itu kejadian di mana? Saksinya mana? Buktinya apa? Karena saya yakin kalau Anda bicara tanpa bukti itu that's it. Karena apa? Anda ngantep di foto, masa Anda kerawan seperti ganti babi guling, nggak ada dokumentasi sama sekali kejadiannya di mana, orangnya di mana. Dan kalau Anda berdalih itu bercandaan, guyonan, that's it man. Di Instagram Anda bilang itu serius pengalaman Anda dengan caption nggak ada bercandaan dan kolom komen Anda matiin.
Dan Anda sudah pasti tahu itu akan mengundang kontroversi. Makanya kolom komen Anda matiin. Sekarang jawab. Itu kejadian di mana? Itu aja. Kalau masalah C-nya itu masalah nomor 2. Yang saya tanyain, itu kejadian di mana? Silakan. Sudah. Iya. Baik, karena panjang lebar, jadi simpelnya adalah di mana kejadian itu. Nah, jadi apa ini tentang segahan itu? Yang ditanyakan tentang segahan itu diganti dengan lebih guling apa yang suci itu? Yang mana? Yang mana yang lebih dulu akan saya jawab? Pun yang pertama yang harus Anda jawab, itu kejadian di mana, saksinya di mana. Tentang yang mana ini? Karena dua hal yang berbeda. Tentang boleh, yang mana aja boleh. Jadi yang pertama, sebut nama tempat, acaranya apa, pinanggalnya apa kalau ingat. Oke, terima kasih. Jadi santai saja. Jadi tidak usah, kalau bahasa kerennya tidak usah ngegas. Jadi kalau saya sih santai-santai saja menanggapinya. Yang pertama, di Facebook itu saya memposting sebuah video yang saya buat. Itu mengatakan kata mesatwe. Kata mesatwe, sampunang serius niki mesatwe alias tanda kurung mecande. Nah, jadi tiang bilang begitu ya di Facebook saya. Ketika orang mesatwe, saya nanya dulu nih lagi nih, balik lagi nanya dulu gitu. Nanyanya mungkin dijawab sedikit saja. Tahu nggak apa itu mesatwe? Orang Bali kan dari Singaraja. Sekarang asli, saya ya. bilang ya. Apa itu mesatwe? Tahu nggak apa itu mesatwe? Gitu? Sekarang saya tahu arah pembicaraan. Iya. Masalah mesatu saya tahu. Satu itu bercerita. Sekarang jangan bahas mesatu. Saya tanya. Oh enggak, artinya jawab Bentar. aja tahu nggak gitu loh. Tahu Saya nggak tanya. mesatwe? Kalau masalah mesatu, udah kamu di bawah saya. Oke, Kedua, saya katanya di bawahnya dia. sekarang saya tanya ya. Sekarang saya tanyain. Anda kan yang bahas Anda di Facebook. Oke. Ya. Saya harus disclaimer satu hal ya. Video itu saya download di Instagram. Saya copy linknya masih ada kok, jejak-jejak download saya masih ada. Saya download di Instagram dengan caption, silahkan cek Instagramnya beliau ini. Di sana nggak ada pembukaan yang namanya mesatu, nggak ada, cuma ada caption enak ya kerahuan kalau dikasih babi guling, bla 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 bla. No fake, no mesatu. Jadi yang di Instagram komennya dimatiin. Kalian bisa cek langsung deh. Berarti kata mesatwe itu katanya cerita. Ya, mesatwe itu artinya cerita. Ya, terus Jadi sebenarnya mesatwe itu selain daripada bercerita, sama halnya seperti cerita Mahabharata atau misalkan cerita Isyap Selam, mesatwe Isyap Selam, atau misalkan mesatwe yang lainnya. Apakah itu terjadi secara nyata? Satu, kan sudah barang tentu itu tidak bisa dibuktikan dengan sebuah data yang konkret mengenai tentang kejadian di mana, karena itu bahasanya mesatwe atau cerita. Dan saya captionnya di Instagram bisa dilihat bahwa saya mau kerauhan kalau seandainya saya diberikan nasi beguling. Itu caption saya, tidak lebih dari itu. Ya, tetapi di Facebook saya awalnya ngupload di Facebook baru di Instagram. Nah di Facebook saya mengatakan bahwa itu adalah mesatwe alias candaan. Nah jadi beliau ini mengatakan masalah mesatwe karena saya lebih rendah dari dia. Oke, terima kasih sudah mengatakan saya lebih rendah dari Anda. Saya hargai Anda lebih pintar dari saya. Jadi masyarakat bisa menilai bagaimana egoisme yang ada pada diri sendiri. Nah jadi terkait masalah di mana kejadian itu, pada saat saya di video saya sudah mengatakan pada saat tiang ngantep, ngantep upekara, apakah pada saat tiang megang keleneng apakah saya langsung merekam? Kan tidak mesti kejadian itu harus direkam melalui media sosial, ya, apalagi melalui telepon. Kalau seandainya itu direkam, berarti saya tidak ngantep pada saat itu. Tapi di video itu jelas saya mengatakan bahwa saya sedang ngantep, lalu ada yang kerauhan. Apakah orang harus ada real konkretnya di mana orang itu kerauhan? Nah, sama halnya saya akan jelaskan di mana lokasinya. Lokasi pada saat itu berada di rumah saya. Ya, itu berada di rumah saya pada saat ada melaspas gedong suci. Ya, saya sudah jelaskan juga di sana di video itu pada saat ada upacara melaspas. Nah, pada saat acara melaspas itu saya memiliki tapakan, ya, tapakan Ratu Ayu. Ratu Ayu ini napak pertiwi. Nah, Ratu Ayu ini napak pertiwi, lalu adalah pada saat yang ngantep orang kerauhan. Ya, orang kerauhan, pemedak yang nangkil kerauhan. Meminta sebuah segahan.
ya, sebuah segahan, dan di sana dia meminta bahwa segahan itu dan saya dikatakan harus mengaturang sesamblehan. Sesamblehan tiada lain adalah guling atau celeng butuhan. Celeng butuhan. Karena pada saat itu saya tidak membeli atau tidak memfasilitasi dengan celeng butuhan, lalu saya mengatakan di sana, apakah boleh? Karena kebetulan segahannya juga sudah habis. Setelah ada taur, sudah habis segahannya. Lalu saya nanya, apakah boleh segahan itu diganti menggunakan nasi beguling saja? Karena ada unsur gulingnya. Gulingnya ada, walaupun itu hanya sekedar segumpit begulingnya, dan ada nasinya. Gitu. Kejadian itu di rumah saya. Pada saat Purnamaning, Purnama ke-5. Purnama ke-5 pada tahun 2019. 2019 itu Purnama ke-5. Ada Piodalan sekaligus melaspas, Sulinggih juga yang muput. Pada saat itu melaspasnya Sulinggih, taurnya itu pecaruannya itu saya yang ngantep upekara itu. Dan pada saat itu tidak saya mediasikan, tidak saya upload di sosial media, tidak saya mediasikan. Nah jadi Beli ini datang ke sini mempermasalahkan hal segahan itu, dan saya nanya sekarang, katanya Beli lebih pintar dari saya. Saya nanya, paham nggak apa yang dimaksud dengan segahan itu? Sebelum saya akan menjelaskan. Sekarang ya, jadi biar nggak ada pelintir-pelintiran ya. Tadi saya bilang, kalau usulan Mas Satu, Anda di bawah saya. Ya. Kalau untuk urusan segahan, Banten, saya udah bilang, saya penjual foto. Saya bukan penjual Banten. Kita balik ke topik ya. Saya bilang ya, kenapa saya bilang, kalau urusan Mas Satu, saya di atas Anda. Satu, dengerin saya. Anda tadi bilang, saya Mas Satu, bla bla bla. Tapi video di Instagram bisa kalian cek ya. Dia bilang ini pengalaman saya ya, pengalaman yang saya alami. Itu bukan satu, bro. Itu berarti Anda menjelaskan sebuah pengalaman yang memang terjadi. Dan itu bukan satu. Ya itu memang cerita. Cerita itu beda. Kalau satu itu kebanyakan fiktif untuk mengedukasi. Jadi satu Bali siap selem, panbalang tamak, hidang emas atau apa. Kemudian tadi Anda membahas tentang Mahabharata. Satu Mahabharata. Bro, Mahabharata itu bukan satu, itu epos. Itu sebuah karya yang menjadi cikal bakal Bhagavad Gita. Anda tahu itu kan. Kalau Anda cek itu bukti-buktinya di India, banyak semua ada. Perlu saya bilang literasi sampai di sana ada reaksi nuklir dari perangnya. Di mana ada dari Purananya menyebutkan bahwa Arjuna naik kendaraan terbang, bom meledak, dan itu ada residu nuklirnya sampai sekarang. Dan itu bukan satu, bro. Itu epos yang memang sedang diteliti kebenarannya. Jadi kalau Anda bilang cerita Anda kerauhan ganti ini pakai ini sebagai sebuah satu, itu ibarat jalan, itu menyimpang. Karena apa? Anda bilang itu pengalaman pribadi Anda dan itu real. Oke, sekarang Anda jawab bahwa itu terjadi di rumah Anda sendiri. Dan yang kerauhan itu katanya bla 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 pas Anda melaspas. Sekarang satu hal simpel yang saya tanya. Tadi kan fokusnya Anda sudah jawab itu di rumah Anda. Saya udah artinya saya kan jawab tadi. Tahu nggak segahan itu aja dulu jawaban, jangan melebar ke arah itu. Jadi tahu nggak segahan itu apa? Di benak saya, orang Buleleng ya, pemahaman saya, segahan itu segala sesuatu yang diaturkan kadang untuk buta. Dan itu bisa berupa nasi mancawarna, nasi apa, orang apapun yang bisa. Kadang juga tabuh juga bisa dipakai, kok tua bisa dipakai segahan apa yang dia minta, kadang lanjaran. Dan itu tuh nggak mengikat apapun. Udah. Itu. Ya, makasih. Jadi dia mengatakan tidak mengikat apapun. Tapi kalau nasi beguling apakah itu mengikat? Apakah harus segahan? Kan tidak. Dia mengatakan tidak mengikat. Bisa apa aja, bisa bebas aja. Jadi nasi beguling bebas, bisa juga dipersembahkan di sana gitu. Bisa juga dipersembahkan di sana. Kan dia yang mengatakan itu bebas. Jadi tidak hanya mengikat bahwa satu nasi saja. Dan saya jelaskan, karena dia tidak paham, dia mengatakan karena dia tidak paham tentang Banten, tapi dia mengomentari Banten gitu. Jadi dia tidak paham Banten, tapi dia mengomentari dan menyalahkan tentang Banten. Dia tidak paham, tapi dia mampu menyalahkan itu gitu. Nah jadi heran juga gitu. Dia tidak paham tapi mampu menyalahkan gitu. Berarti kan orang kalau sudah berani menyalahkan, berarti kan harusnya sudah paham tentang Banten itu bagaimana gitu loh. Orang yang ide bagus, Ratu Pranda yang tiang kenal becik di Facebook saja, yang sudah tahu Bantenan, beliau tidak pernah berkomentar apapun gitu. Yang tahu saja tidak pernah berkomentar. Maka jangan salahkan orang yang tidak tahu berkomentar. Jadi saya tidak mempermasalahkan dia marah dengan saya, jadi berkomentar. Sorry ya.
mengatakan enggak. bedakan Artinya antara dengan marah kata-kata dengan nada berbeda caption, pendapat ya. Dengan caption kata cai. Dia mengatakan saya cai di captionnya. Jadi kan itu nada kasar. Jadi kalau menurut orang Tabanan itu kasar. Siapa tahu nanti Ida Dane yang dari Denpasar daerah lain, apakah kenal, saya tidak kenal dengan Anda atau tidak kenal dengan orang itu, lalu seakan-akan saya mengatakan kata cai. Jadi belum kenal saja sudah berani mengatakan cai. Jadi di mana letak estetika, keindahan tutur kata, logika dan etika? Jadi tidak ada. Ya, tidak ada etikanya mengatakan kata cai itu. Dan saya lanjut lagi. Nah, karena saya tidak paham juga masalah Banten, tapi saya mendalami bebantenan itu, bahwasanya segehan itu berasal dari kata sego. Sego itu bahasa Jawa. Jadi sego itu bahasa Jawa yang artinya adalah nasi. Ya, nasi. Kata sego itu berasal dari kata nasi, dan di segehan itu terdapat apa saja. Saya akan jelaskan biar umat juga tahu, biar dia tidak menyalahkan saja bisanya, tapi dia tidak tahu apa itu segehan itu, tapi dia hanya bisa menyalahkan. Nah, jadi segehan itu berisi nasi, sego itu berarti nasi, dan babi guling itu nasi juga isinya gitu. Kan sama. Segehan berisi nasi beguling sudah barang tentu nasi sane makaput gitu. Nasi sane makaput, aji kertas minyak gitu ya. Biasanya. Sudah ada dua unsur yang sama. Ada dua unsur nasi yang sama. Sama-sama terbuat dari nasi. Medianya nasi. Yang kedua, di dalam segehan itu terdapat ada unsur-unsur elemen segar gunung. Di sana ada bawang jahe. Bawang jahe ini unsur dari gunung. Ya, bawang unsur gunung, jahe juga unsur gunung. Karena dia hidupnya di gunung, sama seperti bawang itu daerah Batur di pegunungan. Dan di segahan itu terdapat uyah, ya, uyah. Uyah ini biar dia paham, itu simbol atau makna dari segara, ya, karena uyah itu terdapat di pantai, diolah, diambil, disaring, dan lalu mengalami proses yang namanya penjemuran sampai menjadi garam dan menguap. Nah, jadi unsur ini segara gunung sak maka ulam sebagai ulamnya, ya, sebagai ulamnya atau sebagai lauknya kalau bahasa Indonesianya. Nah, karena orang Kerawan itu mintanya nasi segehan berisi sesamblehan celeng butuhan. Karena tidak ada celeng butuhan atau guling butuhan, maka saya ganti dengan nasi beguling. Di nasi beguling ada apa? Ada nasi, sego, nasi, oke, sama. Di sana ada gulingnya, oke, sudah sama, ada unsur-unsur babi di sana. Karena apa? Karena yang diminta juga celeng butuhan, di sana juga ada beceleng atau begulingnya. Yang ketiga, ada sambelnya. Sambelnya itu pasti terdiri dari bawang, pasti terdiri dari sambal yang ada asinnya yang bersumber dari bersumber dari uyah. Lalu ada bawang jahe, pasti di sana ada bawang jahe di nasi beguling itu. Yang mana yang berbeda? Apa bedanya nasi beguling dengan segahan? Kalau itu dipergunakan sebagai sarana pengganti, orang Kerauhannya saja enjoy dan mau dan menerima, tapi dia tidak menerima hal itu gitu. Jadi dia menyalahkan. Makanya saya heran, dia tidak tahu bebantenan. Apakah dia ini juga, kenapa dia marah? Jadi kan tanda tanya, kenapa dia mengatakan kata cai kepada saya gitu, mengomentari gitu. Kata cai itu, kan aneh. Jadi dia mengatakan masalah Mesatwa tadi, Mahabharata itu. Dia padahal sudah mengatakan Mahabharata itu masih diteliti kebenarannya. Berarti kan masih cerita. Cerita itu kan bahasa Indonesia, kalau bahasa Balinya Mesatwa bro, gitu loh. Bahasa Bali cerita itu Mesatwa, nak nuturang zaman dahulu, manut teken Purana, gitu. Jadi manut teken Purana. Dan jadi epos Mahabharata itu, ya, epos Mahabharata itu sebenarnya itu yang terlahir lebih dulu itu diciptakan oleh Begawan Wyasa. Begawan Wyasa yang menciptakan dan diceritakan. Nah, itu kan diceritakan. Purana itu kan sebuah cerita. Bedanya dengan lontar gitu. Kalau lontar itu kejadian real dan itu sebagai sebuah hal yang dijadikan patokan dan suatu hal yang real harus ada gitu, dan memang harus itu dipersembahkan kalau masalah bebantenan, ya. Jadi itu makna dari segehan gitu. Makna segehan saja tidak tahu, tapi mengomentari tentang pembahasan segehan saya gitu kan aneh ini. Jadi kan aneh. Jadi orang berdebat tapi dia tidak tahu
topik perdebatannya dia tidak mempelajari itu gitu. Dia tidak di ranah itu. Dia kan juru foto. Kenapa tidak mengomentari foto-foto saya saja? Artinya, oh jero fotonya kurang, filternya kurang bagus, ataukah editannya kurang bagus. Kan sejalan gitu. Jadi karena saya tidak tahu apa itu fotografer, jadi saya tidak pernah mengomentari seorang fotografer gitu. Karena saya tahu saya tidak di bidang itu. Tapi dia mengatakan dia tidak tahu, tapi dia berlagak sok tahu gitu, mengatakan Segan itu seperti apa gitu loh. Jadi menyalahkan dan mengatakan kata cai gitu. Kata cai kepada saya ini di sosial medianya dia, padahal saya tidak kenal dengan dia. Nah itu yang harus kita pikirkan sebagai umat yang berlogika dan sebagai umat yang memiliki akal sehat. Nah selanjutnya saya jawab mengenai tentang pejati. Pejati yang diganti, suci yang diganti dengan pejati ada sesari 300.000. Pada saat itu orang ngaturang caru berumbun, kalau di daerah saya itu tidak menggunakan suci. Yang digunakan adalah pejati. Beda halnya memance sanak, mance kliut dan lain sebagainya. Itu sudah ngangen suci, di atas suci itu ada dewa-dewi namanya. Jadi hanya menggunakan pejati saja. Ulun Bantennya pejati. Tetapi dia menyalahkan hal itu gitu. Di mana letak salahnya? Saya tidak menggunakan suci, lalu saya ganti dengan pejati gitu. Pejati, tapi saya kasih di sana uang sesari 300.000. Dan yang Kerawan itu tidak mempermasalahkan hal itu terjadi. Dia tidak kerauhan, dia tidak tahu Banten, tapi dia mengomentari bahwa itu dianggap keliru gitu. Dianggap keliru. Saya berguyon, tetapi itu real. Memang real, tetapi saya ganti dengan bahasa sehari-hari. Biar tujuannya mudah dimengerti dan dimaknai gitu loh. Yang mudah dimengerti saja dia tidak paham gitu. Makanya jadi saya heran gitu. Heran kepada anak muda, dia kan usianya lebih dewasa dari saya gitu. Mungkin Semeton bisa menilai bagaimana pendewasaan yang bisa dilihat dari diskusi pada hari ini. Nah jadi dengan sesari 300.000 itu kan keikhlasan saya. Keikhlasan saya, sang adroy karya, sang adroy yatnya memberikan sesari 300.000. Nah jadi ketika saya memberikan sesari 300.000, dia yang Kerawan tidak mempermasalahkan hal itu gitu. Inggih, lugre, dengan bahasa halus. Jadi upacaranya pun bisa berjalan dengan lancar. Dan orang Kerauhan katanya menurut dia tidak boleh dipakai bercandaan. Komentar dia ya, orang Kerawan tuh nggak boleh diangkat di publik karena itu sensitif. Menurut saya tidak sensitif. Hanya orang-orang yang tidak paham saja yang mengatakan itu sensitif. Bagi orang yang paham maka dia akan diam. Dia akan diam dan dia akan menyimak apa makna dari apa yang saya ucapkan. Jadi itu sebenarnya seperti itu. Makanya ada orang yang mencaci maki saya karena dia tidak paham. Dia tidak paham. Dan sama kejadiannya seperti ini. Di Polres kita bertemu, dia juga nggak tahu gitu apa itu Segan, tapi dia menyalahkan gitu loh. Ini sama kejadiannya. Gitu. Cuman dia yang saya laporkan, ini tidak saya laporkan. Saya ikhlas Sorry ya. Enggak, saya belum selesai. Jadi saya tidak melaporkan dia karena apa? Karena nggak masalah gitu. Namanya juga anak muda. Nah karena dia tidak anak muda, apalagi dia mengatakan dia tidak tahu Banten, tapi mengomentari bebantenan. Nah sementara yang jadi mangku ini kan dia tahu Banten, tapi dia mengomentari Bantenan itu menggunakan kata cai, maka itulah yang saya akan luruskan. Masa seorang pemangku tidak tahu apa itu Banten gitu loh. Beda halnya sama anak muda gitu. Anak muda yang tidak tahu Banten, ya jelas saya mentolerin. Artinya ada toleransi yang saya berikan. Karena apa? Karena tidak tahu gitu loh. Jadi wajarlah dia menyalahkan karena dia tidak tahu. Nah selanjutnya, masalah suci itu tadi. Nah, masalah suci yang diganti dengan tadi itu udah dijawab kan? Ya, karena keikhlasan kamu 300.000. Udah dijawab tuh. Biar nggak bertele-tele di sana. Belum selesai Ya, gitu. udah. Jadi jangan dipotong Iya, gitu. lanjut. Jadi jangan dipotong. Biar umat juga tahu. Iya. Bahwasanya suci itu Yang nonton yang bukan umat ngerti kan ya? Suci itu atau pejati itu ya. Pejati itu atau suci itu pinaka ulun Banten ya, pinaka kepala. Dia harus ada di depan. Jadi setiap yatnya boleh harus menggunakan suci atau pejati. Di dalam kitab suci umat Hindu saya akan jelaskan kepada dia. Karena dia paham katanya tentang Weda. Dia mengatakan tadi artinya Sorry, guys. Weda bersumber dari Mahabharata itu. Berarti kan dia sudah paham. Dia mengatakan Sebentar dia ya. paham tentang hal itu. Sebelum Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Artinya ntar bisa dijelaskan. Jadi gini, ini kan tadi katanya biar kamu nggak opini saya jawab gitu. Masa dipotong gitu. Nah, dia mengatakan saya bocil lagi. Enggak masalah gitu. Jadi dia mengatakan saya cai, mengatakan saya bocil, enggak masalah. Jadi umat bisa menilai siapa yang memiliki kualitas intelektual yang baik. Siap. Jadi itu. Dan masalah tentang
di dalam sastra, dalam Begawan Gita itu, Bentar, yatnya itu, tadi Anda bilang Weda, sekarang Bhagavad Gita iya, gimana sih? karena Yang mana sih sumber, yang benar? Ntar dulu belum selesai, masa dipotong sih? Jadi dia mengatakan Begawan Gita itu, dan saya menjelaskan Begawan Gita itu memang bersumber dari ajaran Weda. Weda itu juga ada kaitannya dengan Begawan Gita sebagai sebuah implementasi ajaran Dharma dan Adharma, bisa belajar dari sana. Nah, jadi di dalam Weda, ya, Weda Sruti dan Semerti ada turunannya dan lain sebagainya. Jadi di sana dijelaskan bahwa ketika kita ya tidak mampu mengaturkan sebuah sesuatu yang artinya besar, kita bisa bebas mengaturkan sebuah yatnya. Dalam Weda kan ada yatnya. Yat jenya. Yat jenya itu adalah ketulusan hati kita mengaturkan suguhan kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ketika tidak ada banten, sehelai daun, setangkai bunga, dan seteguk air pun bisa dihaturkan. Itu bahasa Weda dan bahasa sastra agama. Kenapa dia sok seperti Tuhan gitu loh? Artinya Tuhan saja tidak mempermasalahkan orang ngaturin apa gitu. Dan mohon maaf ya, di pura itu kan tidak mesti ngatur orang segahan terus. Kalau tidak mampu, tidak bisa, ya apa saja boleh. Semasih itu suci, semasih itu konteksnya didasari dengan ketulus ikhlasan. Dia ngomong begitu, dia bebas. Dia mengatakan tadi, bebas, segahan itu bebas. Kalau tidak segahan, boleh pakai arak tabuh dan lain sebagainya. Ya itulah yang sebenarnya gitu. Kenapa Anda menyalahkan gitu loh. Jadi kalau sudah tahu itu bebas, itu bisa diaturkan apa saja, tidak hanya segan, kenapa dia menyalahkan? Kan ini sebagai tanda tanya gitu untuk kita bersama. Makanya dari tadi dia ya kalau saya sih tidak merasa terendahkan, tapi Ida Dhani bisa menilai dari awal dia mengatakan saya cai, mengatakan bocil dan lain sebagainya, tidak masalah. Saya ikhlas. Semoga nanti suatu saat nanti dia memiliki sebuah keturunan, tidak ada yang mengitukan, tidak ada yang mengatakan keturunan itu bocil atau kacai dan lain sebagainya. Biarkan saya saja yang menerima kata-kata kotor dia mengatakan saya cai. Dia mengatakan saya cai loh. Katanya saya penekun spiritual. Di kolom komentar dia, semua teman-temannya menganggap saya orang suci. Tapi dia sendiri tidak menyucikan saya. Dia sendiri saja ngesorang saya mengatakan kata cai. Berarti dia menistakan agama juga. Contoh misalkan, kalau seorang ulama itu disebutkan kafir dan lain sebagainya, itu kan sama juga penistakan agama. Nah, itu yang ingin saya jelaskan kepada umat dimanapun berada. Semoga umat bisa memahami dan semoga umat juga bisa membuat apa yang kami sampaikan ini sebagai sebuah pelajaran, ya, titik pengancan. Jadi sebuah pelajaran dijadikan dasar, sebuah acuan. Jadi itu mengenai tentang segahan dan penjelasan tentang suci itu tadi. Lalu siapa orangnya yang kerawan? Saya jelaskan. Orang yang kerawan itu adalah orang yang sering ke rumah saya nangkil. Itu orangnya dari Denpasar. Dari Denpasar, beliau sering tangkil. Cuman pada saat itu, beliau kerauhan. Jadi, mengatakan hal seperti itu. Dan saya menjawab ke hal seperti itu juga. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dan orang kerawan itu kan budaya, kalaya, manusia, dewa ya. Tidak mesti orang kerawan itu selalu dewa. Nah, mungkin dia tidak paham, saya kasih tahu sekarang. Jadi, ada kalaya, ada manusia, ada dewa ya. Kalau itu buta kala, 2 jam guys. Ya terserah. Kalau dewa ya sudah. Gitu loh. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dia mengerti. Setelah saya sampaikan itu, semoga dia paham. Sekian dari saya. Silahkan dilanjutkan pertanyaannya. Oke, saya baru dapat kesempatan ngomong ya. Jadi, satu, tadi bilang beberapa pertanyaan sudah dijawab ya. Lokasinya di rumahnya dia, acara melaspas. Yang kerauhan temannya dia yang sering nangkil dari Denpasar. Satu yang belum dijawab, saksinya dan bukti autentiknya nggak ada. Oke. Yang kedua, Ya, saya jawab. bentar, saya belum Saksinya, selesai. ya, Saya tadi belum kan selesai. dia mengatakan belum Halo, dijawab, bro, saya jawab. saya belum selesai. Jadi saya jawab saja Anda dapat langsung. kesempatan. Saksinya adalah saya. Karena itu rumah saya. Saksinya adalah saya. Itu rumah saya, itu yatnya saya. Ya jelas saksinya saya. Ya, saksinya saya. Bukti otentiknya saya sudah jelaskan tadi. Dia katanya belum menjawab, padahal saya sudah jawab tadi. Mungkin dia lupa, saya ingatkan lagi. Saya kan tidak memvideokan. Apakah harus orang kerawan itu divideokan? Kan tidak. Tidak ada undang-undangnya untuk memvideokan hal itu. Harus divideokan atau tidak.
Dan orang Kerawan juga bukan semata-mata itu benar, itu orang Kerawan gitu loh. Itu yang bisa saya jawab dari apa yang belum katanya saya jawab. Padahal saya sudah jawab. Oke, saya boleh ngomong lagi nih? Boleh, silakan. Nggak dipotong lagi? Silakan lanjutkan. Itu ada pisang goreng potong-potong itu aja ya. Jadi jangan omongan saya, giliran saya soalnya. Jadi, tadi dia bilang, oke, kejadian di rumah dia, yang nganter dia, yang kerohan teman dia, saksinya dia. Ya udah, mau nanya apa? Semuanya dia. Yang kedua, tadi ada bilang ke saya lebih paham dan saya katanya bilang Weda berasal dari Mahabharata. Sorry bro, nanti nonton ulang ya live-nya ya. Saya nggak ada bilang Weda berasal dari Mahabharata. Itu tolong diperbanyak makan sayur sama vitamin biar perkam otaknya jalan. Jadi yang saya bilang tadi Bhagavad Gita itu literasinya dari epos Mahabharata. Itu bukan Weda dari Mahabharata. Tolong dicermati. Yang ketiga, saya bilang pemahaman saya di Beleleng yang saya jalani sege hantu bisa berupa apa aja, kadang nasi, kadang tabu, kadang tua atau apa yang diminta orang yang kerauhan. Yang saya tanya di sini tadi, buktinya di mana? Dan Anda juga jawab itu saya. Oke, saya tutup kasus itu karena saya rasa udah nggak ada saksi pembuktian karena saksinya dia, yang nganter dia, yang kerauhan teman dia. Mungkin itu private melas pas, jadi cuma ada 2 orang antara dia yang kerauhan, nggak ada saksi-saksi lain. Oke? Jadi, yang berikutnya, Anda mempermasalahkan saya ngomong cai or nyai. Dan tadi Anda sampai bilang saya menistakan agama. Bro, agama saya itu Hindu, bukan kamu. Jadi, ketika Anda bilang saya menistakan agama, itu larinya udah jauh banget. Saya bilang di konotasi itu, cai dan nyai itu bahasa lumrah, sebuah panggilan yang sudah ada sejak dulu. Anda belum lahir, cai-nyai itu udah ada. Tanya deh bapak Anda. Oke? Berikutnya, dengerin ini baik-baik. Saya komen di sana sebagai sebuah pendapat. Kata cai dan nyai ketika dilontarkan, itu ada kemungkinan susah dipidanakan. Karena apa? Itu sebuah panggilan meskipun konotasinya kasar. Kalau itu dipidanakan, berapa orang Beleleng yang akal penjara gara-gara ngomong cai dan nyai? Paham konotasinya sampai sana? Paham topiknya? Ini nyudut ya aja, nggak usah melebar sampai ke Segohan lah, ke Weda lah, perandu di Facebook lah, Sulinggi atau apa. Sampai Anda bilang menistakan agama. Terlalu jauh lah. Oke? Anda bilang cai dan nyai. Dan saya bilang di postingan saya, Anda tadi bilang saya nggak dilaporkan karena saya nggak paham, saya kasihan. Bro, laporkan aja saya kalau bisa. Saya tantang, laporin. Karena apa? Saya rasa semua orang berhak berpendapat. Anda bilang kan tadi, di sosmed, Anda bilang itu sebuah guyonan. Terus ada yang komen cai nyai. Sebuah postingan yang Anda anggap guyonan, kalau ditanggapi, ya anggap tanggapannya guyonan dong. Kan awalnya Anda anggap guyonan kan? Pertanyaan poin yang nggak Anda jawab. Kenapa komen di Instagram dinonaktifkan? Anda kan sudah tahu itu bakal jadi kontroversi. Makanya sengaja Anda nonaktifkan komen. Dan hal yang paling lucu, Anda membahas sebuah pria sejati. Oke, Anda bilang tadi saya seorang suci yang disucikan di agama, dilecehkan bla 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 bla. Orang kerauhan Tuhannya aja nggak komplain. Bro, ketika Anda disebut cai dan nyai, Tuhanmu komplain. Tuhanmu turun dan bilang, penjarakan orang itu, dia ngehina saya nih. Tuhanmu turun begitu? Kalau ada Tuhanmu turunin di sini nih. Saya mau ngomong cai dan nyai sama kamu. Oke? Setelah itu, kamu bahas tentang tadi. Kamu bilang saya nih dihina nih, dibilang cai, nggak disucikan. Suci itu bagi saya, Anda merasa orang suci, Anda bisa mencerahkan umat. Anda bisa menghargai perbedaan pendapat. Orang yang nggak paham, Anda buat paham. Orang yang salah, Anda buat benar. Itu definisi pencerah umat, orang suci yang saya pahami. Tapi jika ada yang nggak sependapat sama Anda blok. Baru Anda bikin konten guyonan bercanda, dibilang cai nyai, Anda laporin. Itu bukan pencerah umat, bro. Anda bilang tadi saya egois. Saya egois. Saya nggak munafik, saya egois. Karena saya merasa pendapat saya ini benar. Tapi Anda, dari tadi, saya loh dibilang cai nyai. Bro, Anda itu pria sejati kan? Udah nggak usah main sinetron di sini. Kalau Anda cuma dibilang cai dan nyai, udah cerahkan orangnya, saya ini Sulinggi.
Jangan ngomong seperti itu. Kalau Anda bilang, saya laporin, saya kasihan, saya mau laporin beli ini karena nggak paham, saya nggak apa-apa. Saya udah bilang kan di postingan saya, laporin saya. Anda bilang, pria sejati. Saya diblok. Terus Anda komen di postingan saya, bla bla, debat sama orang-orang di sana, bla bla bla. Sampai salah satu teman Anda bilang saya gay. Saya hapus postingannya. Enggak bro, saya sejati. Saya dibilang kan nggak masalah, ini istri saya cantik, selingkuhan saya banyak di luar. Saya udah tahu rasanya pepek. Kamu kan belum nikah, belum tahu rasanya pepek. Itu yang harus ditanya. Kita balik ke pertanyaan. Anda ngeblok saya kan? Terus Anda nonaktifin kolom komentar di postingan video Anda yang bilang Daxine bisa diganti pakai ini, segahan ganti babi guling, bla bla bla, yang Anda bilang itu bercandaan. Kenapa Anda nonaktifkan postingan? Saya yakin alasannya karena Anda tahu itu kan jadi kontroversi. Kenapa nonaktif postingan? Sudah. Udah. Oke. Saya ngomong dikit aja. Jadi terima kasih kembali pertanyaannya. Dan semoga kita bisa tercerahkan mengenai tentang kenapa saya menonaktifkan komentar. Yang pertama, karena video itu sedang dikelola dan sedang ditindaklanjuti oleh aparat berwajib. Karena dari video itu saya melaporkan satu oknum, seorang pemangku. Itu yang pertama. Jadi komentarnya dinonaktifkan dan video itu tidak boleh dihapus. Karena apa? Karena itu masih dalam sebuah penyelidikan kepolisian. Saksinya ada di samping saya. Dia ikut ke kantor polisi. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, komentar yang mengatakan kata cai kepada saya itu masih terpampang jelas. Terpampang jelas karena apa? Karena itu masih diusut kebenarannya. Dan masih diteliti masuk ke pidana mana. Ya. Di sini dia mengatakan katanya orang Beleleng itu sering mengatakan atau lumrah berkata kata cai dan nyai. Kalau kata cai dan nyai itu dilaporkan, berarti berapa orang Belereng yang terkena kasus? Itu pertanyaannya dia. Saya jawab, saya tidak melaporkan kata cai dan nyainya juga. Tidak hanya itu saja. Tapi yang saya laporkan itu terkait dengan dia memposting tanpa seizin saya. Yang kedua, di sana dia di postingannya itu membuat caption juga yang bernadakan ujaran kebencian. Lalu di sana juga dia berkomentar menyangkut pautkan desa Pekraman. Desa adat, desa Pekraman itu disangkut pautkan juga. Jadi itu yang menyebabkan saya melaporkannya. Bukan hanya kata cai dan nyai saja. Gitu loh. Jadi saksinya sudah jelas, di depan saya sudah ada. Jadi itu masih diproses. Dan yang bersangkutan tidak ada di Gianyar. Padahal dia mengatakan orang Gianyar. Tapi nyatanya dia lari dan tidak ada di Gianyar. Dan sedang diselidiki. Selanjutnya, terkait masalah dia mengatakan bahwa di dalam postingan saya itu kenapa saya memblokir dia, itu hak saya. Tidak ada tujuan saya, saya katanya dia tahu bahwa itu ada pro dan kontra, makanya saya nonaktifkan. Dia tidak tahu gitu, tapi dia sok tahu. Makanya sudah saya jelaskan tadi kenapa saya menonaktifkan, karena sudah diarahkan oleh aparat yang berwajib. Itu sudah diarahkan dan sudah ada bukti otentik melalui postingan saya sebelumnya. Jadi kasus itu sudah diketik, sudah diprint, dan tentunya saya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh aparat berwajib. Nah selanjutnya mengenai tentang dia katanya sudah menikah. Oke, dia sudah menikah, punya katanya istri cantik dan selingan banyak katanya. Oke, luar biasa. Sudah menikah, istri cantik, tapi punya banyak selingan di mana-mana gitu. Dan dia mengatakan bahwa saya belum menikah. Makanya saya tidak tahu rasa pepek. Itu kata dia ya, bukan kata saya. Saya hanya mengulang kembali. Dia agama Hindu, orangnya Bali, tapi dia mengangkat hal itu di media sosial, menanyakan hal itu. Jadi kalau logika ya, saya jawab karena dia yang mengatakan itu, saya tanggapi. Dia mengatakan bahwa saya belum merasakan pepek, dia katanya sudah merasakan pepek gitu.
Jadi dia punya istri cantik, tapi dia punya banyak selingan, itu kata dia. Saya sudah banyak selingan. Berarti dia masih belum menikmati pepek itu gitu, masih menikmati yang lain-lain gitu. Belum puas berarti dia orangnya ini. Belum puas, lalu dia terus menikmati itu. Apakah istrinya tidak tersinggung gitu loh, dikatakan begitu? Artinya kok ini kan salah satu, kalau bisa kita cermati kan tidak, berarti dia orangnya penikmat gitu. Penikmat pepek itu gitu loh. Jadi heran saya, dia sudah punya istri cantik katanya, tapi dia masih mencari di punya selingan katanya di mana-mana. Wah, hebat, luar biasa. Saya terima kasih banyak. Jadi tanggapan itu sudah mencerminkan bagaimana karakteristiknya, bisa dinilai di masyarakat. Jadi ini katanya orang Beleleng, dan katanya di Beleleng itu rumlah kata cai dan nyai. Oke, kalau dipakai di Beleleng saja terserah, mau itu di setiap hari disebutkan kata cai dan nyai, tidak masalah. Masalahnya tempatnya yang berbeda. Bukan di Beleleng, saya kan bukan orang Beleleng. Saya kan orang Tabanan, asli Tabanan, lahir di Tabanan, hidup di Tabanan, bahkan saya bercita-cita mati di Tabanan. Jadi kalau bahasa Beleleng dibawa ke Tabanan, bahasa cai dan nyai itu apakah logis? Kan tidak. Siapa sih yang mau dikatakan cai dan nyai gitu loh? Kan, jadi coba nanti dia, saya sarankan dia untuk datang ke gereja sini atau ke orang-orang sini. Lalu dia katakan cai dan nyai di sini. Kalau tidak dikeroyok dia di sini gitu. Jadi nggak bisa gitu loh. Kalau kata dia mungkin belum paham bahasa basite namanya. Jadi bahasa basite cai dan nyai itu katanya itu udah ada sejak zaman dulu kala, sebelum orang tua saya lahir mungkin. Katanya belum saya lahir itu bahasa cai dan nyai udah ada. Saya tidak permasalahkan itu, saya sudah tahu itu bahwa cai dan nyai itu sudah ada sejak dulu, tapi itu bahasa ngesorang. Makanya dia ada bahasa Bali sor gitu, ngesorang. Jadi ketika apa kata cai dan nyai itu keluar? Ketika marah, yang pertama. Ketika memarahi orang, itu kata cai dan nyai itu ada. Dan itu boleh diucapkan bagi yang sudah sesama kenal, atau kenal akrab seakrab-akrabnya. Masa nanti dia mau ketemu sama Pak Gubernur misalkan gitu. Dia ketemu gubernur langsung cai gitu, nyai gitu. Kan nggak logis gitu. Dia mengatakan itu sah-sah saja. Jadi tidak bisa dipidanakan. Saya tidak mempidanakan itu saja gitu loh. Yang saya pidanakan itu kan ada yang lain, ada unsur-unsur lain yang saya pidanakan. Itu yang dia tidak pahami, tapi dia sok tahu tentang hal itu gitu loh. Jadi inilah namanya, kalau bisa saya maknai ya, bahwa kadangkala menilai orang lain itu pintar, tapi bodoh dalam menilai diri sendiri. Jadi itu hak saya. Mau saya memblokir orang, itu hak saya. Karena di undang-undang tidak ada yang melarang bahwa tidak boleh memblokir orang. Nah, terkait masalah postingan, kenapa kok orang berkomentar diblokir? Karena saya rasa dia tidak paham. Kalau itu dilanjutkan, repot jadinya gitu lah urusannya. Jadi makanya saya blokir saja supaya dia, karena rasanya dia tidak suka gitu. Ya sudah, biar dia tidak berpikiran negatif terus, ya sudah saya blokir saja supaya dia tidak berkomunikasi dengan saya. Dan saya juga tidak terganggu dengan komentar dia gitu. Dan itu alasan saya, dan itu hak saya, hak asasi yang tidak bisa diganggu gugat gitu loh. Tidak ada undang-undang melarang orang memblokir gitu. Dan selanjutnya terkait dengan dia memposting di media sosialnya. Jadi mengatakan, menyebut saya bocil dan cai itu. Kenapa dia menantang saya untuk melaporkan? Saya tidak akan laporkan hal itu gitu. Kenapa? Ya tadi saya sudah bilang, karena dia tidak paham. Dia tidak paham. Jadi yang itu yang saya katakan. Jadi dia tidak paham. Orang yang paham, pasti orang itu tidak akan mengatakan kata cai dan nyai. Itu. Jadi semoga saja umat dimanapun berada bisa memaknai dari postingan saya ini dan live saya ini. Ya. Jadi kata dia tidak ada lagi yang perlu ditanggapi. Dan oh iya, lupa. Jadi dia mengatakan bahwa saksinya tidak ada. Hanya saya saja dengan orang yang kerawan itu. Salah. Ada Sulingge, ada saya, dan ada pembedak lain. Itu. Apakah itu harus dijadikan saksi dalam kasus ini? Ini kan tidak kasus yang dibawa ke persidangan. Kenapa harus ada saksi? Kalau dibawa persidangan baru harus ada saksi gitu loh. Kalau ini kan diskusi. Tidak perlu ada saksi. Cukup hanya saksi kunci saja. Saya yang punya rumah, saya yang mengetahui. Jadi saya bercerita. Di sana juga saya, di video saya tidak mengajak saksi. Kan saya sendiri yang berbicara. Otomatis ya saya sendiri yang menjelaskan. Itu maksudnya. Jadi itu yang belum dipahami. Itu terima kasih saya ucapkan atas ucapan cainya. Atas datang ke sini jauh-jauh.
Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan semoga umat bisa menilai. Jangan lupa di-share video ini. Semoga dijadikan sebuah pembelajaran kehidupan bagi kita bersama. Karena dia tidak ada bertanya lagi. Loh, Ada, kan ada belum lagi. giliran saya. Tadi dia Saya bilang kan nunggu. tidak ada tanya lagi gitu dia bilang. Tadi kan ada di gininya. Jadi tidak ada yang perlu di komentari lagi. Loh, saya kan Kalau bilang. misalkan ada, Saya ya masih sudah, ada yang lanjutkan harus gitu. dibicarain loh. Ya, jadi nggak masalah. Saya kan bertanya, ada lagi nggak? Loh, Kalau ada dong. iya. Saya nunggu giliran. Oke. Jadi itu yang akan saya jelaskan kepada Idadannya Semeton Sami. Silahkan dilanjutkan pertanyaannya. Oke, bergiliran lagi nih. Terus sedikit ngantuk. Saya lanjut ya. Jadi beliau tadi bilang, jadi pembahasannya dari bahas segehan, nyai jadi bahas pepek kan ya. Jadi bilang ngantuknya ya. Jadi dia tadi bilang kan, saya sudah menikah, punya istri, tapi bilang selingannya di luar banyak. Apa nggak sakit hati istrinya? Saya jelasin. Istri saya tahu siapa saya. Dan kenapa? Saya bilang tadi bu saya nggak gini, kamu bilang saya belum dipepek bro. Ada yang namanya ilmu sarkasme dalam debat. Kamu pelajari itu udah di googling. Mungkin siapa yang di sini buka kelas sarkasme mungkin bisa dibuka ya. Jadi saya bilang, salah satu pendukungmu tadi, tamumu tadi bilang saya gay, ada buktinya katanya. Ini istri saya di sini, gayanya saya di mana? Saya bilang banyak selingan di luar. Kamu tadi bilang mau mendramatisir, apa nggak sakit hati istri saya? Istri saya di sini bro, sakit hati nggak? Dia tahu selingan saya siapa? Dadong Ruki, Dadong Nyoman. Selingan tuh nggak harus pepek bro, banyak hiburan. Jadi terus terang ya. Yang Anda bilang tadi, masalah cainyannya kalau Anda bawa ketabanan, saya bisa dikeroyok masa. Bisa kalau pate kan yang ada perhitungkan. Gak ada bahasa keroyok. Gak ada. Bisa didengar. Nanti ya, tonton live-nya ulang ya. Kalau saya datang ke gerinya dia, ngomong caidannya, bisa saya dikeroyok masa. Oke, nanti kamu tonton deh balik. Beli vitamin. Terus saya bilang, berarti itu menyangkut DC Kalopatre. Bayangkan bro, videomu itu tershare luas. DC Kalopatre orang beda-beda. Karangasem bang, li beleleng. Bayangin, ini beleleng banyak kerawan nih, nasi begulingnya bang. Banyak kerawannya. Beda sih, 300.000 kan bang, li ini sesari. DC Kalopatrenya juga berlaku di sana bro. Itu bisa menyesatkan persepsi orang. Memang ini bisa beli nak beguling, bisa ngomong, Pak, yang beli segahan bisa. Karena Anda tadi bilang segahan sama dengan nasi beguling, bla bla bla. Jadi DC Kalopatre itu pun berlaku. Seperti yang Anda bilang, caidanya kalau dibawa ketabanan kasar. Ya bayangin, segahan nasi beguling apa kebeleleng. Gimana? Itu. Kalau Anda bilang tadi terlalu diskreditkan, katanya banyak teman-teman saya di akun saya bilang Anda orang suci. Kenapa Anda dibilang orang suci? Anda melabeli diri sebagai dasar nalit. Anda sudah melinten atau apalah namanya. Jadi saya berharap circle Anda, pemahaman Anda itu jauh di atas kami yang tidak paham apa-apa. Semisal sampai saya nanya kan, Anda itu sulingye, pemangku, atau konten kreator? Karena apa? Saya agama dapat berapa ya dulu pas sekolah. Tapi saya tahu diajarin, ketika seorang spiritualnya semakin tinggi, tingkatan tempatnya semakin tinggi, dia akan semakin jauh dari duniawi, semakin menghindari perselisihan. Ditabok, dia mencerahkan. Itu definisi sulingye. Dan benar-benar udah nggak pingin apresiasi, uang atau apalah, tenar, udah nggak pingin dari seorang sulingye. Tapi sekarang realitanya, Anda tadi bilang di komen, sini beli saya tunggu hitung-hitung endorse gratis bro, apa sih yang saya butuhkan di endorse sama Anda? Nggak ada. Jadi biar sama-sama paham, saya kesini meladeni sebuah topik yang harus dibahas. Itu pun Anda komen kan nantang saya pria sejati, yuk datang ke sini. Saya sejati bro, saya datang. Jadi biar nggak dibelok ke sana ke sini sampai bilang, wah apa nggak sakit hati istrinya? Saya bilang, saya udah nikah. Itu membantah
temenmu yang bercerita ke saya enggak, itu bantahannya. Saya bilang saya ngerasain pepek, itu sarkasme namanya bro. Masa saya harus jelasin bro, saya mau sarkasme ya, tolong dipahami. Ya bisa lah. Kalau bro bahas desa Kalopatre, cai-nyai di Tabanan itu kasar. Tolong, konten bro itu desa Kalopatre-nya berlaku. Masa yang di Beleleng atau di Karangasem nak Kerauhan lagi keris, bisa nggak ada keris ganti nasi biguling ya. Mau nasi biguling nggak ngunying anaknya, biar nggak pakai keris gitu, sate dipakai ngunying. Kan logika, biar kita sama-sama tercerahkan. Yang kedua, Anda juga bahas tadi, kenapa di Instagram saya nonaktifkan komen? Karena masih dalam tahap penyidikan bla bla bla. Saya yakin pelaporan Anda kan screenshot Anda itu di Facebook bukan di Instagram. Apa kaitannya sama Instagram? Sedangkan caption Anda di Instagram dan di Facebook kan berbeda sesuai kata Anda tadi. Masa iya ngambil barang bukti dari postingan yang berbeda? Jangan kira saya nggak paham aturan penyidikan. Oh, TKP-nya di mana nih? Di Facebook nih postingannya, dia komen cai nani di mana? Dia komen kasar-kasar di mana? Oh, di Facebook. Yang di Instagram kamu iginiin ya, soalnya diteliti juga. Ya TKP-nya di Tabanan, masa di Singaraja juga diisolasi sih? TKP-nya Facebook, masa yang di Instagram juga diisolasi sih? Jadi sampai di sini saya nggak membela apapun. Saya nggak membela yang kamu laporkan. Saya nggak membela diri saya. Saya hanya membela sesuatu yang saya anggap itu punya saya juga. Kamu bilang tadi biar umat yang menilai. Saya juga umat bro. Kamu kira saya baru nggak sependapat sama kamu? Saya bukan umat. Saya juga umat. Saya senang moto budaya. Saya senang moto orang Kerauhan. Dan dedikasi saya untuk melestarikan budaya di Bali tinggi. Jadi jangan rubah dengan konten-kontenmu yang ini ada segar ganti pakai nasi babi guling. Ini nggak ada gini ganti pakai uang 300.000. Kalau kamu itu anggap guyonan, ya kan nggak lucu kalau diterapkan di tempat lain. Sama seperti kata Cai dan nyanyi yang pembelaanmu itu kalau diterapkan di Tabanan bisa saya dikeroyok, digebukin. Ya nggak bisa gitu juga kan. Biar sama-sama paham. Desa Kalopatre. Anda bilang itu sebuah hal yang mendiskreditkan Anda dengan bilang saya penistaan agama. Hindu itu luas bro, nggak sebatas kamu, nggak sebatas dasaran alit. Baru nggak sependapat sama kamu, saya menistakan agama. Kita punya Tuhan kita sendiri. Tuhan kita, kamu tadi bilang Tuhan aja nggak komplain. Tuhan mau diejek seperti apapun nggak komplain kan? Nah siapa? Dengan mengatasnamakan orang yang disucikan, Anda bilang saya menistakan agama. Enggak lah, saya nggak menistakan agama saya. Saya hanya meluruskan apa yang saya pahami dari kecil. Jadi keyakinan orang, keyakinan seperti ini jangan dipakai guyonan. Kalau Anda dipakai guyonan gimana? Bisa nggak itu, sorry to say ya, saya pakai contoh ya. Ini nih dasaran alit nih lagi natap lupa udeng, bisa nggak diganti pakai topi Upin Ipin? Kalau digituin gimana? Pasti orang merasa saya dilecehkan ini gitu loh. Begitupun orang-orang seperti saya yang menganggap hal itu sakral, kayak oh ini nih ada segahan, oh gini bla bla bla, oh ini ada pejati, ya nggak usah dipakai nominal 300.000 ya kasarang mani odalan aja nggak Banten pis kayak bang Petaran yang pedidi bang itu nggak pedot beli ragu ikhlas nih miyani kan begitu nanti lari orang-orang yang mau buyu. Kerauhan sekarang fenomenanya ini luas. Kita sudah dikikis oleh kita sendiri, diskriminasi. Mulai ada degradasi kepercayaan karena orang-orang Kerauhan nggak. Tadi juga Anda bilang sendiri kan, belum tentu itu Kerauhan kan. Jadi jangan samakan permintaan orang yang belum tentu Kerauhan dengan orang yang benar-benar Kerauhan. Saya nggak menyentuh sesuatu yang saya rasa nggak menyentil saya. Kenapa saya tersentil? Jangan Anda bahas itu kebiasaan umat.
Tadi Anda selalu bilang, nanti biar umat yang menilai. Saya juga umat, bro. Sampai bilang, gimana istrinya berarti saya seorang penikmat pepek. Iyalah gitu loh, saya normal. Mau suruh saya nyari pantat. Jadi biar teman-teman nilai juga, khususnya yang nggak suka sama saya di akunnya siapa namanya si bro motivasi Dwi ini, saya nggak apa-apa bro. Kalau dibilang saya pansos, bikin kampanye aja unfollow saya juga nggak perlu pansos sama beliau gitu loh. Karena apa? Saya berdedikasi, saya nggak suka pansos, saya menghindari yang namanya tenar. Gak enak kan nunggu lama. Tadi bro juga bilang, saya diambil konten saya, diposting sama beliau dengan ujaran kebencian. Gak enak kan rasanya sebuah karya diambil seperti itu. Saya masih ingat, beberapa tahun lalu, kita juga pernah ada perdebatan. Bahkan dengan teman-teman saya, mungkin bro gak ingat. Saat itu Anda copy paste salah satu kata-kata penyair favorit saya. Anda rubah dikit, bla bla bla, Anda kasih label motivasi Dwi. Banyak teman-teman saya yang komen itu kopas, dan saya punya literasinya semua. Sampai sekarang saya simpan semua screenshotnya. Dan ketika Anda dibilang itu kopas bla bla bla, Anda blok dan Anda bilang biar fan-fan saya di Karangasem bisa menilai kamu bagaimana. Bro, Anda itu selinggih. Jauhkan yang namanya dendam, mengadu fans lah atau apa. Gak enak kan sebuah karya itu diambil. Bayangkan, Anda mengambil sebuah karya orang, Anda kasih label motivasi Dwi. Hidup gak seindah kata-kata itu bro. Jadi di sini saya akan simpulkan beberapa hal. Saya harap ini, karena udah malam ya, saya harus balik Singaraja. Saya harap ini, masalah ini, diskusi ini, kalau memang belum merasa puas, saya siap atur waktu kapanpun dan nyamperin Anda. Kalau perlu mediator, saya sediakan. Kalau perlu tempat yang layak, saya sediakan. Kalau perlu literasi, beberapa pemuka agama untuk membahas pejati, segehan, postingan Anda, saya siapkan. Saya berani. Itu pun kalau Anda berani. Saya gak menantang. Saya cuma ingin tahu sejauh mana pemahaman Anda tentang topik ini. Saya gak paham tentang segehan yang di sini, tapi saya paham bahwa desa kalau baterai itu berlaku. Itu aja. Dan gak usah melebarkan topik bilang istri saya nggak terima lah bu, ini penikmat ini. Saya selalu bilang, saya nggak bisa bertutur kata yang baik seperti kamu tadi bilang. Saya dibilang cai, mana etikanya, estetikanya. Bro, apa artinya berkata yang lembut tapi konotasinya menyakitkan? Saya nggak suka. Jadi siapapun ke depan, kalau sampai lagi ada konten yang bilang, segahan ini diganti pakai Pocari Sweat, ini segahan ini bisa diganti pakai sosis bakar, ya kan literasinya jadinya merujuk dari sini. Bayangin, dreste yang sudah kita jalanin turun-temurun hanya demi konten yang katanya bercanda, ya tanda kutip ya, katanya bercanda, bisa diganti pakai babi guling. Astaga. Jangan ngadi-ngadi lah kalau gitu. Dan untuk bro yang tadi bilang datang ke rumah, saya santai aja. Sampai dibilang, sorry ya, saya di DM sama beliau, dibilang nanti siapkan ya pertanyaan yang disiapkan untuk ke saya. Nanti jangan sampai mempermalukan diri sendiri. Urat malu saya udah putus bro. Nggak ada, I'm nothing to lose. Nggak ada yang harus saya takutkan lagi. Karena apa? Semua orang bakal mati, saya juga bakal mati. Mungkin besok saya mati, minimal saya mati
dengan tidak meninggalkan penyesalan hidup saya. Terutama hal ini. Kamu tahu hal-hal yang viral tentang kerawan, semua orang udah mulai turun kepercayaan tentang kerawan. Ya kamu sebagai orang ini anggap suci, kamu tiba-tiba bilang ada yang kerawan, minta gini ganti pakai babi guling. Itu sih menurut saya pribadi ya, kalau itu diucapkan orang yang nggak paham, seperti katamu, masih bisa ditoleransi. Kamu paham loh, kamu tahu itu impactnya akan gede dan kamu tetap lanjutin itu konyol banget anjir. Dan kalau bro bilang saya menistakan agama, tanda kutipin ya, cari poin di mana saya menistakan agama. Dengan menyebut Anda bro, dengan menyebut Anda cai or something, saya rasa itu bukan menistakan agama ya, karena saya sedang diskusi personal kan. Saya nggak berdebat dengan agama Hindu kok. Dan tidak semua umat sepaham. Bahkan banyak orang yang sependapat sama saya. Saya gentle, saya nggak hapus komen. Saya kagum loh justru sama kamu. Saya bikin postingan, temenmu yang cowok-cowok ganteng itu pada komen di saya loh. Saya sampai dibilang gay. Saya kagum, maksudnya saya yang cowok fotografer, saya nggak punya fans cowok yang semilitan itu gitu loh. Saya langsung mikir ke istri saya, ternyata ini cowok-cowok banyak nih temannya dia cowok-cowok gitu loh. Tapi untungnya saya malah nggak takut kalau diserang sama cowok-cowok. Kalau cewek-cewek saya takut, karena apa? Kalau cewek biasanya kalau udah nyerang itu dia main drama kan. Tapi akhirnya saya takut juga, karena apa? Saya tahu nih cowok-cowok yang nyerang saya juga, wah, yang bilang saya gay atau apa. Salam sama temanmu itu yang katanya kerja di Polda, seorang polisi, dan yang dengan PD-nya ngetik, bro dia ini gay, Ari Ulangun ini gay, baca undang-undang, pencemaran nama baik. Itu bukan penistaan agama, itu pencemaran nama saya dibilang gay. Astaga. Kalau di Naruto ada namanya Gai Sensei, saya dibilang gay. Makanya saya bilang ke kamu, saya udah berlabel nih, sudah menikah, punya istri. Atau pepek, gaynya di mana? Sarkasme saya, kalian tahu nggak rasa pepek itu apa kok sampai bilang saya gay? Itu poinnya. Terus kamu main drama lagi, bayangin perasaan istrinya. Astaga. Saya banyak selingan di luar memang. Ada Radong Ruki, Radong Nyoman, Radong Lodi, banyak. Jadi habis ini saya tanya, ini akan usai di sini atau ada lanjutan? Itu pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya tadi jadi mengantuk gitu, dengar Darmo Channel gitu, jadi ya mengantuk karena banyak yang dia bahas gitu, malah dia yang melebar gitu loh bahasanya. Saya kan menanggapi apa yang dia katakan, dia yang melebar, jadi bisa nilai lah. Nah, untuk masalah diskusi saat ini mungkin bisa dicarikan waktu kembali. Pasti dia akan bersedia untuk memfasilitasi. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Dan atas kehadirannya beli juga Meriki, terima kasih. Jadi saya hargai. Kan kata-katanya juga tadi sangat luar biasa sekali. Banyak selingan, oke. Penikmat pepek katanya, kata dia, oke. Saya diam aja. Soalnya saya tidak penikmat soalnya, jadi saya tidak paham tentang hal itu. Saya kan hanya menanggapi apa yang dia katakan. Ya. Dia yang mengatakan, saya menanggapi gitu. Makanya dia milah gitu. Dia yang katanya jangan keluar konteks itu. Nah, jadi dia di sini saya catat biar saya ingat. Segahan diganti dengan sosis bakar. Padahal saya tidak mengatakan segahan bisa diganti dengan sosis bakar loh. Saya kan konteksnya mengatakan bahwa segahan itu kalau tidak ada, itu kejadian saya ganti dengan nasi biguling. Kalau dia mengatakan katanya paham desa kala patre gitu. Tapi dia menyalahkan apa yang saya berikan kepada orang yang ada di tempat saya gitu. Berarti kan dia tidak paham dengan desa kala patre gitu. Nah, jadi silakanlah masyarakat yang menilai tentang hal itu. Jadi saya singkat-singkat saja saat ini. Dan
tentang ngunying katanya. Diganti dengan katik sate. Saya kan tidak ada bilang ngunying bisa diganti dengan katik sate. Kan dia sendiri yang melebar ke arah sana. Jadi pemikirannya sudah di arah sana gitu. Sudah diarahkan, digiring opininya ke sana gitu. Karena saya tidak menceritakan hal itu. Jadi dia menambahkan video dari video real saya gitu. Jadi silahkanlah. Dan terima kasih buat Semeton yang tadi sudah berkomentar, saya baca. Tiang uling beleleng tapi Tiang tidak sekasar itu. Iya, silahkan masyarakat yang menilai. Jadi Semeton yang tadi beleleng silahkan bisa menilai. Jadi itu sih. Jadi ada juga yang nanya, saya umurnya berapa sih? Kayaknya lebih muda dari manusia itu gitu. Jadi orang yang baju hitam itu, saya usianya 25 tahun, dia 30. Tapi dari faktor usia tidak dinilai bagaimana cara dia bertutur kata dan berbicara, mampu menghargai. Dan itu, jadi dia mengatakan bahwa saya katanya mendramatisir, apakah istrinya tidak sedih gitu. Artinya tidak bagaimana perasaan istrinya ketika dia banyak perselingan. Kan saya menanggapi omongan dia, bukan saya yang ngomong begitu, dia sendiri. Jadi saya hanya hanya menanggapi saja gitu. Saya kan sebagai menanggapi. Dia nanya ke sini gitu. Dia bertanya, tapi dia katanya bertanya, ada yang ditanyakan gitu. Ya sudah, saya jawab apa yang dia tanyakan, saya jawab. Dan itu tupoksi saya. Terkait dengan kata dia, katanya saya belum tahu pepek gitu. Karena saya belum menikah, ya sudah saya terima. Karena memang benar realnya begitu gitu. Silakan, saya ikhlas. Dikatakan begitu, disebut begitu, saya ikhlas. Jadi biar Tuhan yang akan menentukan bagaimana nanti ke depannya. Jadi saya percaya dengan karma pala, hasil dari perbuatan. Dan sudah barang tentu nantinya karma itu, kayak saya berdoa dari tadi, saya bukan saya tidur gitu, walaupun saya ngidam saya tidur. Saya tidak tidur, saya berdoa. Ratu Betara, semoga sang karma itu berjalan sesuai dengan waktu dan alurnya. Itu saja doa saya. Bukan tidur ya, biar nggak disalahartikan. Dan terkait dia panjang lebar bercerita tadi, ada yang saya dengar, ada yang tidak saya dengar. Karena agak sedikit gini, arahnya kemana-mana, ya sudah, dibiarkan saja. Jadi sekian dulu diskusi hari ini, karena sudah bertepatan jam closing statement 9. dulu. Closing statement Jadi dulu. saya tidak perlu closing statement. Oke, saya perlu. Jadi biarkan masyarakat yang menilai. Jadi karena di sini sudah pesramai sudah mau tutup. Jadi supaya tidak mengganggu. Jadi ya sudah, saya akhiri live ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Bisa share sebanyak-banyaknya. Terkait masalah saya bukan sulinggih. Dia salah mengatakan saya sulinggih gitu. Saya bukan sulinggih. Saya belum di Dwi Jati gitu. Kayaknya saya belum jadi sulinggih. Tidak boleh. Ataukah misalkan tidak perlu ketenaran. Saya tidak perlu tenar kok. Saya kan di postingan saya mana ada saya. Saya kan menceritakan real yang terjadi, memberikan motivasi kehidupan. Lalu dia mengatakan saya copy paste. Siapa di dunia ini tidak copy paste? Saya. Oh, dia katanya. Pinter. Loh. Jadi terima kasih karena dia tidak copy paste. Jadi saya copy paste dalam sastra, dalam Begawan Gita, Sara Samuscaya, sloka-sloka saya copy paste, tapi saya rubah dengan gaya bahasa dialek tersendiri, sesuai dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jadi saya tidak perlu closing statement di sini. Ya, habis ini saya closing statement. Terima kasih dan semoga bisa dicermati, dinilai bersama. Jadi untuk hal ini jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tanhana wong swasta anulus, tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Jadi marilah kita bersama-sama mempelajari dari apa yang sudah kita tonton pada malam hari ini. Sekian dari saya Sinap Anduk Pramasanti. Om Santi 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 Om. Oke, sekarang closing statement saya ya. Jangan di close dulu biar nggak dipotong. Saya sudah selesai di live saya. Jadi dia mau close di live-nya dia. Jadi ini ya versi saya ya. Jadi mohon waktu sedikit. Closing statement saya tadi, saya terketuk ketika katanya beliau merem-merem berdoa katanya semoga karma istilah kasarnya bekerja lah. Untuk saya nggak paham spiritual, saya nggak pernah berdoa atas karma orang karena karma nggak pernah didoain. Karma itu orang yang bawa. Yang kedua, masalah ngunying pakai sate itu jangan dipelintir. Itu sebuah analogi dari bias yang saya bilang. Bagaimana kalau ada orang yang mengganti segehan dengan sosis bakar?
Orang Kerawan minta keris diganti pakai tusuk sate karena nggak ada gimana. Itu. Yang ketiga, ya saya tunggu ya, kalian sebagai saksi. Katanya beliau selalu siap ketika akan diajak untuk diskusi lah bla bla bla. Saya pegang kata-kata itu. Ketika nanti kasus ini berlanjut or something, semoga nggak menghindar. Saya nggak pernah, istilahnya kalau beliau bilang karma selalu menghadiri orang-orang, saya berdoa saya nggak tidur. Untuk seorang yang dianggap dasar, saya rasa mendoakan karma seseorang itu rasanya terlalu kurang lebar bergaulnya. Saya nggak pernah mendoakan karma seseorang. Karma itu akan datang sendiri, nggak usah didoain. Itu aja. Dan saya harus pulang. Ngomong-ngomong di sini hujan, jadi saya harus pulang ke Singaraja dari sini sekitar 3 jam lah ya. Jadi untuk membuktikan bahwa saya itu nggak berani keluar-keluar di medsos doang, dan nggak minta alamat ketika disamperin bilang jauh gitu, terlalu jauh. Enggak, saya nggak begitu. Nah kalau dibilang saya cabul bahas pepek lo, enggak, saya dibilang gay lo, ada buktinya. Saya dibilang gay, tahu gay kan? Gay itu homo, saya dibilang homo. Nah saya bilang saya ini penikmat pepek bro. Masa saya gay anjir. Itu aja. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton live yang saya rasa ya lumayan. Jadi semoga kalian berbahagia. Jangan lupa besok-besok kalau mau konsultasi masalah selingan bersama saya aja, nanti saya kasih banyak selingan. Senti. Oke.